Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para ustazah, dan para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan. Tidak lupa kepada sahibul bait, Ibu Hajjah Nasuha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Abah Rori sekeluarga, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, seluruh peserta kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Benar-benar bukan atas kuasa kita, namun semua atas kuasa, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa hadir di tempat ini. Kita betul-betul harus menyadari bahwa setiap amal soleh, setiap ketaatan, setiap ibadah yang kita lakukan, itu semua atas pertolongan Allah. Itu semua atas pilihan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu termasuk pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sering saya ulang, bahwa di antara bentuk rizki ada yang disebut rizkun khas, rizki yang khusus, dan juga termasuk rahmat Allah. Ada rahmat Allah yang bersifat umum, ada rahmat Allah yang bersifat khusus. Maka rizki yang bersifat khusus dan juga rahmat Allah, kasih sayang Allah yang bersifat khusus itu diantaranya adalah ketika kita diberi kemauan dan kemampuan untuk beramal soleh. Jadi benar-benar kita hadir di tempat ini adalah karunia Allah, adalah rahmat Allah dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena rizki yang khusus dan juga rahmat yang khusus tidak Allah berikan kepada semua orang. Hanya hamba-hamba Allah yang Allah pilihkan di antara manusia. Dan pada malam hari ini, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah yang spesial, rizki dari Allah yang spesial, yaitu bisa hadir dalam melaksanakan sebuah amal soleh yang bersama-sama kita belajar tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga amal Bapak Ibu dan kita semuanya menjadi tambahan pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 bulan saya dan panjenengan tidak bertemu karena ada hal yang menyibukkan hati saya sehingga libur 2 bulan. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pengajian kitab, yaitu kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sangat bersyukur kepada Allah telah diberi agama, yaitu agama Islam, agama yang paling mudah. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Dalam semua sisi,
Ya, dari sudut manapun Islam itu agama yang mudah. Dan Islam adalah agama yang meringankan pemeluknya. Sebenarnya yang membuat berat itu banyaknya aturan-aturan yang sebenarnya bukan dari Islam. Adapun aturan dari Islam semuanya mudah dan menyelamatkan manusia, bukan hanya di akhirat tapi termasuk juga dunia. Nah, seperti yang bahas pada malam ini, barang lupa mungkin mengulang atau belum, ya, tapi yang saya lipat di bab ini. Tapi kalau memang sudah, maka ini mengulang dan mudah-mudahan ada faedah lain dan juga barangkali ada yang lupa sehingga butuh diulang dan bisa jadi untuk melengkapi yang sebelumnya. Tapi kalau ini mudah-mudahan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Pertemuan kita sudah membahas sihir dengan hakikatnya. Kemudian pada malam hari ini kita akan lanjutkan yaitu babu bayani syai'in wa is-sihr. Bab tentang penjelasan dari jenis-jenis sihir. Ya, saya bacakan dulu, nanti saya jelaskan supaya tidak melenceng dari kitab yang kita bahas dan sisanya adalah penjelasan saja dari saya. Yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sebuah hadis dari Imam Ahmad dari Qabisah, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibti. Qala Auf al iyafatu zajrut tayr wat tarqa al khattu yukhattu bil ardi. Wal jibtu qala al Hasan rannatus syaiton. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh bersabda, sesungguhnya iyafah, torq dan tiaroh termasuk bagian dari jibet. Wah, ini empat kata ini apa maksudnya ya? Iyafah, torq, torku ya. Iyafah, torq dan tiaroh termasuk bagian dari al-jibet. Nah, saya bahas dulu tentang jibet. Jibet ini sebenarnya sering diartikan oleh para ulama adalah sihir. Ya. Kemudian juga ada yang menafsirkannya sebagai sahir, yaitu pelaku sihir, para penyihir. Bisa sihirnya itu sendiri atau pelaku sihir. Jadi sahir ini adalah pelakunya. Di Sidoarjo itu langganan saya sate kambing, sate Pak Sahir. Mungkin orangnya enggak tahu ya. Cuman belum pernah saya bilangi. Sahir artinya penyihir. Kalau sihir adalah perbuatannya, kalau sahir adalah pelakunya. Ya mungkin yang penting bahasa Arab ya. Sate kambing Pak Sahir. Nah, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis ini, iyafah, torq dan tiaroh termasuk sihir, bagian dari sihir. Karena babnya membahas tentang jenis-jenis sihir tadi ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentang iyafah. Ya, sebenarnya dengan torq ini dalam pembahasan yang sama, artinya mirip. Dan ini merupakan di antara jenis sihir yang populer di kalangan bangsa Arab, tapi ternyata setelah saya buka referensi lainnya, ternyata di berbagai belahan dunia juga ada dengan istilah yang lain. Nah, di sini jelaskan bahwa iyafah itu adalah zajrut tayr wa tarq al khattu ya yukhattu bil ard. Kalau iyafah ini secara bahasa artinya menghardik burung. Ya. Kalau bahasa kitanya itu nggurak napa nggih, ngusir burung. Nah, kalau torq artinya membuat garis di atas bumi. Nah, nanti tiaroh ini adalah menganggap sial karena sesuatu. Ini akan ada pembahasan tersendiri.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bernama iyafah dan torq, yaitu tadi menghardik burung, membuat garis di tanah, ini sebenarnya bagian dari ramalan. Bagian dari ramalan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, di tanah Arab sana ada satu keyakinan bahwa garis-garis yang dibuat oleh seorang yang dianggap punya kesaktian, garis acak begitu, kemudian nanti bisa diterjemahkan ini akan terjadi apa, terjadi apa. Nah, ternyata setelah saya telaah, saya buka beberapa referensi, di dunia ini ada yang diistilahkan yaitu geomansion, ya, geomansion gitu ya. Ini ternyata dari bahasa Yunani, geo artinya bumi, mantea artinya ramalan. Jadi disebut geomansion adalah ramalan bumi. Yang paling populer itu ada di Afrika dan Eropa, tapi sudah di masa lampau. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan di zaman prasejarah. Jadi orang meramal dengan melihat posisi tanah, posisi batu, pasir yang ada, akan terjadi apa. Bahkan ada sebagian kalau di Afrika itu, orang yang dianggap sakti, dia mengambil tanah, kemudian ditaburkan, nanti jatuhnya posisi di mana dia baca, oh ini akan terjadi ini, terjadi itu. Nah, ini yang paling populer ada di Afrika dan juga Eropa, tapi ternyata di tanah Arab juga ada. Dan ini juga meluas di berbagai belahan bumi, termasuk mungkin Bapak Ibu yang sering dengar istilah Feng Shui. Pernah dengar Pak? Ya, Feng Shui. Ya. Ini biasanya di daratan Cina, Tiongkok. Ya. Jadi tata letak sesuatu itu menentukan apa yang akan terjadi. Salah satunya ya, karena saya juga tidak terlalu mendalami tentang Feng Shui, cuman pernah bekerja di perusahaan swasta 9 tahun yang punya orang Cina. Jadi sampai heran semua tata letak apa saja itu harus diposisikan miring. Mesin-mesin tuh saya pikir ini ada mesin 30 semuanya miring semua karena membawa keberuntungan katanya, membawa hoki. Miring gitu. Heran padahal bisa dibikin rata gitu ya. Nah, ketika di pabrik ini tidak ada musola, alhamdulillah saya bersama seorang teman merintis untuk mendirikan musola dan akhirnya jadi masjid. Tapi masjid ini kan tidak selalu bangunannya mengarah ke kiblat ya Pak. Kadang arahnya ke barat gitu ya, tapi tidak mengarah kiblat. Akhirnya apa? Kita mendatangkan dari Departemen Agama ya untuk mencari arah kiblat sehingga hanya ternyata menceng. Maka teman-teman bikin garis-garis seperti di masjid-masjid ini garis-garis untuk menata sop miring-miring. Nah itu bosnya tahu pinter nih singgawe kok miring kabeh ya. Kiranya Feng Shui juga Pak. Padahal ngikuti arah kiblat. Nah, ini contoh-contoh, jadi dari tata letak sesuatu ya, bangunan atau apa saja harus mengikuti aturan tertentu dengan alasan akan terjadi ini dan itu. Ini termasuk bagian dari niyafah dan torq ini. Bukan kalau detail dalam pembahasan adat istiadat Arab itu ada ya titik-titik, ada 16 titik, bentuk titik. Ya, bisa dicari nanti Bapak Ibu, sekarang zaman modern ya. Nanti ketik aja geomansion gitu di Arab, nanti ada 16 kode. Nah, itu yang dipakai oleh bangsa Arab membuat titik-titik di tanah tadi. Ya. Jadi orang membuat gambar acak ya di awur gitu dengan dianggap orang ini punya kesaktian, setelah terbentuk lalu akan diterjemahkan, ini akan terjadi begini, tahun depan akan terjadi ini dan itu, diramalkan dengan hanya garis-garis atau titik-titik di tanah. Atau dengan posisi batu, gunung, semuanya bisa dijadikan alat untuk meramal. Nah ini meluas bahkan sampai meramal dengan garis tangan. Coba lihat tangannya. Kayaknya sampai ini calon wong sugih iki ya. Soalnya halus di tangannya gitu. Misalkan begitu ya. Bisa ditebak nasib seseorang dari garis tangan. Ya, kadang bahkan dilihat dari bentuk fisiknya. Nek delok ali saya panjenengan ki calone wong melarat kayaknya. Misalkan begitu ya. Atau apa saja bisa jadi alat meramal. Sehingga kalau orang tidak punya ilmu, tidak paham agama,
Itu banyak kebingungan, kata orang pinter begini bingung. Wah, aku carane wong-wong ki calon wong melarat gitu ya. Nah, Islam itu memudahkan, agama yang mudah, kemudian juga tidak membingungkan, membuat penganutnya tenang, damai. Kenapa? Karena dia semuanya menyerahkan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada peramal-peramal itu. Nah, ini diantara jenis sebenarnya masuk kepada sihir, karena bagian dari sihir adalah meramal. Bahkan di dalam istilah Islam yang bernama kahin yaitu dukun, disebut dukun peramal. Di dalam istilah Islam ada yang namanya kahin, jamaknya kuhan, ada juga yang namanya arraf. Kalau kahin, dukun-dukun peramal. Kemudian kalau arraf, dukun spesialis yang khusus mencari barang-barang yang hilang. Kalau ada barang yang hilang, datang ke orang pintar. Nah, ini dari zaman dulu kala sampai detik ini ada, walaupun kadang berubah namanya, semakin modern, tapi prakteknya sama. Pinternya syaiton itu mengelabui kita, digantilah nama-namanya. Tapi hakikatnya sama. Wah, kalau sekarang buka gitu ya, praktek dukun, itu orang rada mikir, dukun gitu. Tapi kalau diganti, ya ahli supranatural gitu ya, suprapit motor gitu. Ahli supranatural agak berubah. Padahal dukun sebenarnya. Yang lainnya supaya nggak kalah ditulisi papannya, gitu. Ditulisi pemilik indera keenam, gitu ya. Jadi yang lainnya 5, ini khusus punya 6. Bisa nembus ke alam gaib, menerawang gitu ya. Nama bisa berubah apapun gitu ya. Tapi hakikatnya, perbuatannya, prakteknya sama, perdukunan dan mempraktekkan sihir. Maka di dalam kitab ini sebenarnya hanya sebagian contoh saja, karena jenis sihir itu banyak sekali. Seperti yang pernah saya jabarkan, sihir yang terkuat yang pernah ada di muka bumi ini adalah sihir yang bernama sorf. Sorf yang ini diajarkan oleh dua malaikat yang bernama Harut Marut dalam surat Al-Baqarah ayat 102 di negeri Babilonia. Maka di situ Allah menyatakan ma yufarriquna bainal mar'i wa zaujih, dengan sebab sihir ini berpisahlah suami dan istri yang tadinya saling mencintai. Nah, sihir sorf itu adalah memisahkan dua orang yang saling mencintai tanpa sebab yang jelas. Dipisah. Kebalikannya yaitu atof, dalam bahasa kitanya pelet, makanya ada nini pelet. Ya, bukan berarti ilate suka melet. Istilah lainnya adalah pengasihan, mahabbah. Bisa dalam urusan asmara, percintaan, mahabbah ini bisa juga dibuat untuk pelaris, termasuk jenis mahabbah. Pelanggan jadi berdatangan dengan sebab sihir, itu bisa. Ya, seperti pernah saya sampaikan dulu, pernah saya juga buka usaha mie ayam. Jadi saya bisa bikin mie ayam semua bagiannya ya, mulai dari mie-nya bikin sendiri semuanya bisa. Pernah buka. Nah, itu pernah warung saya didatangi orang jual dawet, ditawari, "Mas, sampean nggak kepingin nih wah tambah laris ah. Kulo terno nang lore gedek nih kamu di daerah mereka." Napa? Daerah Kundi nih kakek. Oke, lere mereka terus lah. Saya ditawari supaya laris. Nah, terus orangnya juga bilang, nanti biasanya, Mas, 6 bulan niku isi ulang. Dugi malih teng wonge, tiang pinter niku wow, disebut tiang pinter. Nah, ini sebenarnya bagian dari atof, membuat pelanggan ingin datang, ingin membeli, ya. Yang kadang-kadang secara logikanya itu tidak masuk akal. Tempatnya kotor, ya, kempres istilahnya. Tapi kok laris ya? Mungkin kalau larisnya karena murah, ya masuk akal. Karena enak. Ya. Nah, banyak seperti ini terjadi di masyarakat kita.
ini bagian dari sihir juga. Jadi bisa sihir itu sorb, memisahkan atau menyatukan. Termasuk sihir juga adalah kanuragan, kesaktian-kesaktian. Nah, dan yang perlu Bapak Ibu jamaah sekalian kita pahami betul adalah banyak di antara kaum muslimin sendiri atau manusia secara umum hari ini yang sulit membedakan mana ini sihir, mana karomah. Nah, ini yang jadi masalah. Di sini pun dijelaskan, kalau ingin lebih detail kita bisa membuka kitab yang berjudul Al-Furqanu Baina Auliya'ir Rahmani wa Auliya'is Syaiton. Perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali setan. Jadi istilah wali di sini artinya ya teman baik, yang dilindungi, yang dikasihi, itu wali. Perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali setan. Jadi yang namanya wali-wali Allah itu ada. Dan Islam mengakui dan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis disebutkan nama wali atau jamannya aulia. Dan karomah pun kita meyakini adanya karomah. Kalau diberikan keajaiban itu kepada para nabi namanya mukjizat. Kalau selain para nabi, untuk orang-orang beriman, orang-orang soleh adalah karomah. Dan itu ada. Tapi orang sulit membedakan ini orang ini punya karomah atau punya sihir. Kadang-kadang orang itu punya sihir diarani punya karomah. Padahal karomah itu Allah berikan begitu saja karena kesolehan seseorang tanpa dia pelajari, apalagi ada ritual khusus. Kalau sihir dia bisa pelajari dan siapapun bisa mempelajarinya dan mendapatkan dan memilikinya. Kalau karomah tidak. Ada seorang, wah ini punya karomah. Pulang ya pingin karomah kados ngatan belum tentu bisa. Tapi kalau sihir, siapapun bisa. Orang 1000, orang 2000 mau belajar dengan kemampuan yang sama, bisa. Itu salah satu cirinya. Dan orang banyak yang terkelabui. Terutama dengan tampilan, casingnya, pakaiannya. Terus pokoknya nek gaya sorban, gaya jubah, nek sakti, mesti karomah. Nah itu masalahnya di situ. Belum tentu, ya belum tentu. Perlu pendetailan ya dalam hal ini. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, sihir itu jenisnya banyak. Atof, ya pelet, pengasihan, mahabbah termasuk. Kemudian sorf, kemudian kanuragan, kesaktian. Termasuk di sini ramalan-ramalan itu bagian dari sihir. Nah, satu poin ya. Jadi termasuk membaca garis-garis di tanah, letak batu, pasir dan lain-lain. Ini adalah bentuk sihir, yaitu ketika meramal. Nah, sebagian ulama di antaranya Imam Hasan Basri mengatakan bahwa jibtu tadi itu adalah rannatus syaiton, jeritan syaiton. Ya. Jadi diistilahkan meramal tadi dengan posisi tanah, batu, ya, dan burung dan lain-lain. Ini adalah bagian dari rannatus syaiton, jeritannya syaiton. Ada satu penjelasan dari seorang ulama namanya Imam Baqi bin Makhlad. Beliau mengatakan anna iblisa ranna arba'u rannatin. Rannatun hina lu'ina wa rannatun hina uhbita wa rannatun hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rannatun hina nuzilat Fatihatul Kitab. Ada seorang ulama namanya Imam Baqi bin Makhlad. Beliau mengatakan sesungguhnya iblis itu pernah menjerit, berteriak dengan keras sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali. Yang pertama saat ya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama menyatakan iblis itu dulu penampilannya itu mirip atau sama dengan para malaikat, dengan wujud yang mirip. Namun setelah dia membangkang dan dilaknat oleh Allah, berubah wujudnya. Dan dia menjerit saat dilaknat. Kemudian yang kedua, menjerit saat diturunkan ke bumi. Yang ketiga, menjerit saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Dia sadar, dia tahu bahwa ini yang lahir adalah Nabi akhir zaman yang menjadi sebab dengan perjuangan beliau terselamatkan miliaran manusia dari neraka. Nah, iblis menjerit. Dan yang keempat, iblis menjerit saat turunnya suratul Fatihah. Itu surat Al-Fatihah. Maka
ini penjelasan saja tentang ronnah. Tadi dikatakan bahwa ramalan-ramalan yang berupa mengusir burung, caranya ya salah satu teknik, kemudian membuat garis-garis dan lain-lain, itu adalah bagian dari jeritan iblis. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Basri. Kita lanjutkan lagi jenis yang lain, Bapak Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, hadisnya sahih. Beliau bersabda, "Man iktabasa syu'batan minan nujumi faqad iktabasa syu'batun atau syu'batan minas sihr. Zada ma zada." Siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, maka dia telah mempelajari sebagian dari sihir. Zada mazada, siapa yang bertambah ilmunya tentang ilmu nujum, bertambah pula dia melakukan sihirnya. Nah, ini jenis lain, termasuk bagian dari sihir yang menyampaikan siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di antara jenis sihir itu adalah orang mempelajari ilmu nujum. Orangnya disebut ahli nujum. Nujum ini jamak dari najm, yaitu bintang. Kalau nujum berarti bintang. Jadi kalau ada orang namanya Najmi, misalkan Najmi Hayati, bintang kehidupan, panggilannya Yukjem tapi sayangnya gitu ya. Padahal nama itu bagus, Najmi, Najmun bintang. Nah, ahli nujum yang dimaksud di sini adalah orang yang dianggap pakar, ahli dalam meramal dengan melihat posisi bintang-bintang. Baik itu posisinya, bentuk bintangnya, atau kemunculan atau hilangnya sebuah bintang. Dia hubung-hubungkan dengan apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Siapa yang mempelajarinya, apalagi sudah jadi profesional, sudah ahli di bidangnya, dia telah melakukan sihir, bagian dari sihir. Jadi tidak sederhana Bapak Ibu jamaah sekalian kalau ada orang mempelajari ilmu perbintangan yang disebut astrologi. Ada dua hal orang belajar tentang perbintangan. Yang pertama namanya astronomi, yang kedua astrologi. Yang astronomi dibolehkan, bahkan dianjurkan, istilah lainnya ilmu falak. Jadi orang mempelajari, meneliti orbitnya bintang-bintang atau planet-planet, menghitung gerakan matahari dan lain-lainnya dipelajari. Sebagaimana di dunia ini yang terkenal seperti Badan Antariksa Amerika yang bernama NASA misalkan Jadi itu bisa dihitung pergerakan benda-benda langit yang beredar di sekitar bumi yang dekat terutama. Contohnya tahun 2000 berapa itu sekitar 2004 dulu itu NASA pernah memprediksi bahwa tanggal 13 April 2029 ada sebuah asteroid yang bernama Apopis akan membentur bumi. 2029. Kurang berapa tahun? 4 tahun. Diingat-ingat nggak? Nah, setelah itu diteliti lagi, dihitung lagi orbitnya, lintasannya kemana, kecepatannya berapa dengan lintasan bumi. Ternyata diulang penelitiannya, dikoreksi. Oh, ternyata tidak menabrak bumi, cuma melintas. Nah, itu namanya prediksi, perhitungan. Jadi bisa diukur kecepatannya sekian, lintasannya, nanti ketemu atau tidaknya. Itu namanya ilmu astronomi. Nah, ini boleh, silakan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, tapi yang astrologi, orang mempelajari pergerakan benda-benda langit termasuk bintang, kemudian dikait-kaitkan pengaruhnya dengan kejadian yang ada di bumi. Wah, ini bintang Kemukus muncul iki sido dari lurah kayaknya. Dikait-kaitkan. Tidak ada kaitannya antara pemenang lurah sama bintang Kemukus. Nah, jadi Islam itu agama yang mudah dicerna, mudah dipahami. Tiba-tiba banyak keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya, baik secara dalil maupun secara ilmiah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita dalam mendengar berita apapun,
tentang apapun yang jadi ukurannya adalah dalil. Ada dalilnya nggak sih? Kalau memang tidak tercantum dalam Al-Quran, dalam hadis, secara ilmiahnya masuk ilmiah apa tidak? Kalau ilmiah ini sebenarnya bisa jadi berupa teori yang bisa benar, bisa salah. Kalau berdasarkan dalil pasti benar. Kalau dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, jadi jangan cepat-cepat menerima semua berita, semua informasi, ya, ditelan mentah. Tadi ukur dulu, ini benar tidak menurut Islam. Sehingga orang Islam itu tidak mudah terpengaruh dengan berita apapun, apalagi dengan yang namanya ramalan bintang. Nah, bahkan yang ramalan bintang ini dianggap biasa oleh masyarakat kita, beli koran, ramalan bintang bulan Februari. Kan ada, dihitung lahirnya Juni, berarti bintangnya Cancer. Ya, Cancer itu bulan Februari yang berbintang Cancer, rezeki seret, jodoh jauh, waduh gitu. Apa hubungannya ya bintang itu dengan jodoh, dengan rezeki? Nggak ada hubungannya. Islam membantah semua itu. Bahkan siapa yang mempelajarinya, maka dia telah mempelajari bagian dari sihir, karena bagian dari ramalan juga. Jadi orang meramal itu dengan media macam-macam, Bapak Ibu jamaah sekalian. Apa saja bisa dijadikan media untuk meramal. Nah, maka Kanjeng Nabi sendiri yang menyatakan siapa yang belajar sebagian dari ilmu nujum, berarti dia belajar sebagian ilmu sihir. Siapa yang nambah ilmu nujumnya, berarti dia semakin nambah sihirnya. Dan Al-Quran serta hadis Nabi menjelaskan bahwa fungsi bintang yang Allah ciptakannya cuma 3. Cuma 3, kan? Ingat-ingat. Yang pertama, bintang itu sebagai hiasan langit. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib. Dan sesungguhnya kata Allah, kami menghiasi, Allah sendiri mengatakan, sesungguhnya kami menghiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang. Bapak panjenengan, kita lihat semuanya di luar, kalau sedang gelap sama banyak bintang, itu lebih bagus mana, Pak? Lagi banyak bintang, ya, lebih indah. Biasanya kalau terlihat bintang, oh ini enggak hujan ini. Kayaknya saya tadi mau parkir motor lihat bintangnya ada enggak ya? Oh ada, berarti insya Allah ya. Nah kalau ini kan ilmiah ya, karena apa? Awannya tidak ada, berarti tidak mendung gitu ya. Itu pun belum pasti ya, setelah itu ternyata mendung. Jadi yang pertama, fungsi bintang yang dibenarkan dalam Islam sebagai penghias langit, ya, langit. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai panah, ya, api yang membakar bangsa jin yang naik ke langit, yang mencari berita-berita langit. Allah menyatakan, ya, rujumal lisyayatin, sebagai rujum, ya, yaitu sebagai panah apinya para malaikat yang memanah bangsa syaitan, bangsa jin, ya, yang jahat, yaitu syaitan. Fungsi kedua bintang adalah rujum, sebagai panah api. Nah, yang ketiga sebagai penunjuk arah. Contohnya bintang Waluku yang berbentuk layang-layang, itu selalu ada di selatan. Dimanapun posisi kita di muka bumi ini, mau di kutub utara, mau di kutub selatan, di tengah lautan, di hutan, kalau lihat ke langit, ada bintang berbentuk layang-layang, ada 4, itu pasti di selatan, sehingga kita bisa menentukan arah. Ya, kalau sekarang kan nggak usah lihat bintang, jenengan lihat HP mawon, Google Maps, langsung ya belok kanan, udah ngikutin aja. Ya, tapi kan bisa jadi ya suatu saat membutuhkan cari bintang. Jadi fungsinya bintang, Bapak Ibu jamaah sekalian, hanya 3, sebagai hiasan langit, sebagai panah api untuk memanah syaitan, yang ketiga penunjuk arah. Adapun bintang-bintang yang lain cuma istilah saja ya, walaupun berguna. Contohnya apa? Beli di Shopee kasih bintang 5 dong, 5. Nah itu kan istilahnya, bukan bintang beneran ya. Wah kecewa ini, masa barangnya kok kayak gini kasih 1 bintangnya. Itu hanya istilah saja bintang ya. Jadi gunanya tetap cuma 3. Kalau yang bintang lain cuma istilah. Oh enten malih Ustadz, fungsinya damel jamu, niku bintang 7. Nah lain lagi, itu cuma istilah aja Pak. Tapi kalau bintang yang beneran di langit cuma 3.
Berarti kalau ada yang nambah, oh bintang ini mempengaruhi apa yang terjadi di bumi, dia telah menambahi apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis. Jadi sedikit pun bintang-bintang yang di langit, pergerakannya, kemunculannya, hilangnya, semuanya tidak ada pengaruhnya apapun terhadap kehidupan manusia. Buang jauh-jauh akidah itu, keyakinan itu dibuang. Bahkan siapa yang tertarik mempelajarinya, lalu mempelajarinya tentang ilmu nujum ini, dia telah mempelajari bidang sihir yang dilarang oleh Islam. Lanjut lagi, ada hadis yang berikutnya. Hadis riwayat Imam Nasa'i dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, ini Kanjeng Nabi sendiri yang menyatakan. Beliau bersabda, "Man aqada 'uqdatan summa naffatha fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asyraka, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Kanjeng Nabi bersabda, siapa yang mengikat sesuatu lalu dia nafas. Ya, mengikat di sini bukan sembarang ikatan, tapi yang dimaksud adalah ngikat buhul namanya. Dalam istilah perdukunan adanya buhul, ikatan benang-benang. Setiap diikat, lalu nafas. Nafas ini pertengahan antara an-nafal dan nafal itu meludah. Pertengahan antara meludah dengan meniup. Nafas ini pertengahannya. Kalau meludah nun sewu nggak ada cairannya, kalau niup kan cuma angin. Nah ini pertengahan, perpaduan antara angin dengan air ludah. Jadi kalau Bapak Ibu mau meruqyah misalkan lewat media air, setelah baca ayat-ayat ruqyah, doa-doa, maka diambil air putihnya terus ditiup. Nah bukan gitu nggak caranya. Bukan juga trot gitu, bukan. Kalau trot nanti yang minum gila ya. Waduh, Lek. Jadi nafas tuh, menurut saya ya, ada sedikit percikan. Itu caranya. Nah ini juga dipraktikkan oleh dukun-dukun sihir. Kata Rasulullah, siapa yang mengikat ikatan, lalu setiap ikatan ditiup padanya, maka dia telah melakukan sihir. Dan siapa yang melakukan sihir, dia telah berbuat syirik. Dan siapa yang menggantung sesuatu, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Nanti saya jelaskan. Di dalam surat Al-Falaq ada ayat yang berbunyi, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Napa niku artinya Bapak Ibu? Barangkali dan paham insyaallah. Jadi kita berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh, diantaranya dari min syarrin, dari keburukan, kejahatan. Naffatsat ini bentuk wanita ya. Ya, berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh dari kejahatan wanita-wanita yang meniup pada buhul-buhul. Saya itu jadi bertanya-tanya, Al-Quran mengatakannya wanita-wanita penyihir. Ini kok cocok sekali ya dalam kehidupan nyata, ternyata yang jadi penyihir kebanyakan. Makanya kita sering mendengar nenek sihir. Ada nggak kakek sihir? Ada. Saya belum pernah dengar kakek sihir, nggak pantas. Adanya nenek sihir. Ternyata Al-Quran itu menyebutkan gitu. Karena identiknya sihir itu ilmu alusan. Nah, yang biasa alusan itu siapa? Kebanyakan wanita yang alusan, mainnya halus. Makanya banyak dukun-dukun penyihir profesional justru para wanita. Ya, para wanita. Yang beberapa waktu ini wawancara dengan Ustadz Muhammad Faizar, saya sering menonton channel beliau. Ya, seorang dukun profesional penyihir, tapi khusus spesialis dukun santet yang sangat profesional, yang akhirnya tobat. Kemudian diwawancarai bagaimana cara menyihir, bagaimana hasilnya dan sebagainya oleh Ustadz Muhammad Faizar ini diwawancarai. Ternyata banyak memang dari kalangan wanita yang melakukannya. Nah, maka kata Rasulullah, siapa yang mengikat ikatan, ini perbuatan dukun, dan dia meniup pada ikatan buhul-buhul itu, maka dia telah melakukan sihir, dan siapa yang berbuat sihir, dia telah berbuat syirik. Jadi orang untuk memiliki sihir itu paling mudah adalah dia melakukan kekufuran dan kesyirikan. Pasti setannya akan membantu. Dan ini na'udzubillah, kita jangan sampai tertarik
sama sekali. Ya. Makanya dukun yang ditanya oleh Ustadz Muhammad Faizar itu ditanya, kalau ingin menyantet seseorang dan pasti di kemungkinan besarnya mati, itu caranya bagaimana? Dia bilang, pertama bayarnya mahal, sekitar 100 sekian juta. Itu semacam ada garansi, pasti targetnya meninggal. Datang ke dia, orang minta bantuan ngasih duit 100 juta lebih. Kenapa mahal kata dukun ini, mantan dukun sebenarnya? Karena saya harus menyiapkan ritual, salah satunya harus mencari janin yang keguguran, itu harus saya makan. Ritualnya harus memakan janin mentah-mentah dan masih berlumuran darah. Dan itu beneran dia lakukan. Setiap ingin menyantet orang, ritual sebelum mengirim setannya tadi, harus makan janin. Nah, jadi dia juga bekerja sama dengan dukun-dukun aborsi. Ya, ada linknya. Nanti kalau ada yang ini saya butuh ya, tolong dikirim gitu. Dikirim. Nauzubillah ya. Itu beliau pernah menyampaikannya seperti itu sebelum taubat. Nah, maka ada ritual-ritual itulah yang melahirkan kekufuran, kesyirikan, dia menjadi penghamba syaitan sehingga setan membantunya. Jadi jangan mudah takjub orang ini sakti. Ya, kalau sakti mah yang penting berteman dengan setan pasti sakti. Tapi sebenarnya lemah. Ya, sebenarnya lemah. Di mana Allah menyatakan juga dalam surat Toha ayat 69, ini jadi pegangan kita Bapak Ibu jamaah sekalian. Allah berfirman, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." Maka tukang sihir dari manapun datangnya itu nggak akan pernah menang. Kok buktinya menang bisa membunuh? Karena yang targetnya lemah. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini saya juga mengutip ya dukun tadi ketika ditanya Ustadz Faizar, kira-kira kalau orang itu mau disantet apa yang dilakukan? Yang pertama survei dulu. Saya mengutus ya setan, jin yang jadi anak buahnya diutus. Coba kamu survei orang yang mau kita target, didatengin, dicek. Ini rajin ngaji, lapor iki balik lagi lapor. Bu, iki orangnya rajin ngaji, kayaknya nggak usah deh, nggak jadi. Seringkali nggak jadi. Nggak jadi. Dan kata beliau ada satu bacaan yang seringkali menjadi sebab, di mana tentu atas kuasa Allah, menjadi sebab setan-setan itu pasti cacat, luka parah. Yaitu bacaan ternyata yang ngefek sekali ketika orang disantet adalah baca doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dibaca terus, dihayati. Karena di situ adalah kalimat tauhid. La ilaha illa anta. Ini kalimat tauhid. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, kecuali Engkau ya Allah. Dan di situ ada pengakuan terhadap diri sendiri yang berbuat dosa dan dolim. Sesungguhnya saya ini telah berbuat zalim ya Allah, ampunilah saya soal itu. Mentauhidkan Allah, kemudian merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui kesalahan kita, ini ternyata termasuk zikir dan doa yang sangat kuat yang disyariatkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita buka dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Di situ Imam Ibnu Qayyim memilihkan beberapa doa yang diajarkan Rasulullah SAW, termasuk doa-doa yang sangat hebat. Salah satunya doa Nabi Yunus. Nah itu begitu dibaca oleh orangnya, setan-setan yang akan menyantet tadi itu balik dalam keadaan cacat. Ada yang pingsan, ada yang tangannya putus. Ini pengakuan dari dukun santet itu tadi. Nah, jadi benar apa yang difirmankan Allah, la yuflihus sahiru haitsu ata. Dari manapun datangnya penyihir itu tidak akan pernah menang jika berhadapan dengan orang-orang yang bertauhid, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya dan panjenengan Bapak Ibu jamaah sekalian jangan terlalu khawatir, jangan takut selama kita pasrahnya kuat kepada Allah, tawakalnya kuat, Allah akan lindungi. Makanya di ujung hadis Rasulullah bersabda, "Waman ta'allaqa syai'an ukila ilaih." Siapa yang masang jimat digantung, biasanya disebut digantung di sini di leher biasanya berupa kalung atau apa saja. Siapa yang punya jimat-jimat, kata Rasulullah, Allah akan serahkan orang itu kepada jimatnya. Allah nggak ngurusin. Misalkan nih supaya nggak diganggu nyiblorong, nyirol kidul,
Nah, dikasihlah kalung dari kayu bambu kuning, bikin kalung. Siapa yang menggantungnya meyakini kalung itu ada kekuatan, maka kata Rasulullah, Allah akan serahkan orang tersebut kepada kalungnya. Silakan kamu minta tolong sama kalung, saya nggak ngurusin. Karena kamu pasrahnya ke situ. Tapi kan ini Ustaz, kula niki percaya datang Allah mawon niki damel sarana mawon. Nah, ada yang alasan begitu. Bahkan ada nun sewu ini seorang kiai mengajarkan bahwa nggak apa-apa bawa keris dan mengandalkan keris itu sebagaimana ATM. Maksud dilarang betul ATM, jadi arahkannya ke situ. Nah ATM nih enten isine ya Pak. Wajar manusia itu logis. Kita pergi bepergian, kemudian bawa ATM, ATM-nya enten isine enten kata-kata 1M misalnya. Nah terus kita merasa tenang, oh tenang nih bawa ATM, ini logis, tidak masalah, ini manusiawi. Tapi kok dicontohkannya orang bawa keris sama dengan bawa ATM, jadi nggak masalah bawa keris terus tenang. Wah kalau bawa keris saya jadi tenang. Nah kalau kerisnya difungsikan sebagai nusuk untuk bela diri ya, untuk bela diri nusuk itu masih wajar. Kalau betok keris dan menopo, ngoncek poh, nggak apa-apa, silakan. Ya, damel ngoncek po napa jenengan buka napa buah-buahan. Tapi nggak aneh ya damel keris. Misalkan. Tapi kalau kerisnya dibawa dan dianggap punya kekuatan yang bisa menjaga dirinya, dia menggantungkan nasibnya kepada keris itu perbuatan syirik, menggantungkan kepada keris. Wah, kulo kan boten jagakno keris jagakno datang Allah mawon. Tapi nek kerisnya ketinggalan kok kepikiran. Jarene ngandalno Allah tapi keris kula mboten dibeton kok apa ya apa. Nah, itu sama saja. Tetap ada ketergantungan. Makanya Kanjeng Nabi bersabda, siapa yang menggantung sesuatu, Allah akan serahkan orang tersebut kepada sesuatu itu. Tetapi siapa yang menggantungkan nasibnya kepada Allah, Allah akan jadi penolongnya. Dan kalau Allah yang nolong sudah cukup, tidak butuh yang lainnya. Bagaimana kita akan butuh yang lainnya sementara Allah ini penguasa jagat raya, alam semesta ini yang kekuasaannya tak terbatas, yang maha kuat. Kalau Allah jadi pelindung kita, penolong kita, sudah nggak butuh yang lainnya. Nah, kalau kita masih percaya ada kekuatan-kekuatan lain di luar Allah Subhanahu wa taala, ini perbuatan syirik dan ini sangat lemah sekali. Justru yang kuat itu adalah ketika kita minta tolongnya kepada Allah. Makanya pernah saya sampaikan juga sebuah hadis ketika Rasulullah menyatakan siapapun yang masuk ke sebuah tempat, mungkin biasanya tempat angker, bangunan tua, ke sebuah lembah, hutan, ya kemudian di situ dikenal angker, maka apa yang disabdakan Rasulullah ketika Bani Adam mendatangi satu tempat, maka jin itu berlarian semuanya takut. Jadi kita ini Bapak Ibu jamaah sekalian, makhluk yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan yang lainnya, sungkan, takut sama kita. Baru datang saja, jin berlarian semuanya. Wah, ada manusia lari. Tapi kata Rasulullah ketika orang itu mengatakan nun sewu mbah, kulo numpang lewat, sampun ganggu putune panjenengan dan lain-lain, meminta tolong gitu. Sampun ganggu nggih Mbah. Jare jine sampean ngaku putuku, sapa sing gelem jadi putune? Kok senenge panjenengan jadi putune jin. Nah, ketika orang itu minta perlindungan kepada yang dianggap mbau reksa, sewu penguasa tempat niki jangan ganggu dan bla bla bla, itu justru jin yang tadinya lari itu kembali. Wah, orangnya takut sama kita godain yuk gitu. Bahasa kitanya gitu, balik lagi. Makanya kata Rasulullah kalau masuk satu tempat bacalah ya wirid atau doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini doa perlindungan sudah mencakup semuanya. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk. Yang namanya makhluk itu bukan hanya jin, bukan setan. Semua makhluk yang jahat. Mau lewat tuangan ya Allah biasa ini mereka itu enten geng motor. Doa itu aja. Doa itu.
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu bagian dari usaha kita. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari kejahatan makhluk, apapun itu. Apakah begal, apakah ular, binatang berbisa, binatang buas, atau apa saja yang jahat, kita berlindung kepada Allah. Nek enten operasi polisi niku doa niku napa boten? Wah, nongko tergantung panjenengan nganggapnya jahat apa boten niku. Wong tiyang operasi kok dianggap jahat. Ya ada yang jahat, ada yang enggak ya. Pokoknya yang menurut kita ini membahayakan kita dan jahat, kita minta doa minta perlindungan dengan doa tersebut. Jadi cukup Allah saja, enggak butuh yang lainnya. Sedikit lagi kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah sekalian, karena satu bab ini jenis-jenis sihir. Ya. Nah, ada dua hadis di mana ada perbuatan yang mirip sihir tapi sebenarnya bukan sihir. Mirip sihir dari sisi efeknya, pengaruhnya, tapi bukan sihir. Disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Ala hal unabbiukum ya mal adhu hiya an-namimah al-qalatu bainan nas." Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Kanjeng Nabi dawuh bersabda, "Maukah aku beritahukan kepadamu tentang ya adhu, ain dhad ha." Apa itu adhu? Ya, adhu ini apa? Maka Rasulullah mengatakan an-namimah ya al-qalatu bainan nas, yaitu mengadu domba sehingga terjadi gonjang-ganjing di tengah-tengah manusia. Kenapa penulis memasukkan hadis tentang adu domba dalam bab sihir? Bukan bermaksud bahwa adu domba itu bagian dari sihir, tapi efeknya adu domba itu seperti sihir, bikin gonjang-ganjing. Makanya hati-hati Bapak Ibu jamaah sekalian, salah satu orang disiksa di dalam kubur itu karena suka namimah, ngadu domba. Atau bahasa umumnya jadi tukang kompor. Bukan rene yang dijual ya Pak. Ibu-ibu tukang kompor, wah aku kadung kredit no kompor iki ya ono pembuatan itu. Bahasa lainnya adalah provokator. Ya, suka mengadu domba. Jadi manasin yang sini, manasin sini, akhirnya diadu. Nah, kadang-kadang tanpa terasa kita sering melakukannya dan itu bahaya, gonjang-ganjing. Ya, seperti contoh sederhana ini sering saya ulang. Ada ibu-ibu, ayo ikut nyambangi wong babaran gitu ya. Misalkan ibu-ibu biasa gitu kan, nengok orang melahirkan. Datang gitu ya, rombongan sama temannya yang baru melahirkan. Tiba-tiba ada ibu-ibu nyeletuk, "Yuk sampean nek babaran iku oleh hadiah nopo saking bojo sampean?" Boten enten hadiah nopo-nopo. Wah rugi sampean niku. Nek kula babaran niku ya, anak pertama Pajero. Anak kedua Innova Ribbon. Wah disebutnya. Sampean nemen rek bojone pelite nemen sih bojo sampean. Nah akhirnya yang babaran itu tadinya tenang jadi enggak tenang. Akhirnya ngomong, "Mas, sampean ternyata nemen ya Mas nek bojone kanca-kancaku nih babanku dikai hadiah." Jadi rame, gonjang-ganjing. Gara-gara namimah, adu domba, hati-hati. Hubungan suami istri yang tadinya harmonis gara-gara omongan kita jadi kacau. Nyambangi temannya sudah pensiunan ya, usia 67 misalnya. Anaknya sampean pinten, Pak? Ono loro, situ enang Jakarta, situ enang Surabaya. Biasanya ngirimi piro sampean? Sing Jakarta niku 1 juta, sing Surabaya 500, 1.500.000. Alah ngirimi kok sak mono. Anakku ya nek ngirimi langsung 10 juta, padahal anakku 7. Loh, kali ngepingno. Oh. Akhirnya apa? Orang tua yang tadinya tenang mikir, iya ya kok nemen rek anakku ya. Padahal kerjanya nang BUMN tapi kok emek 500 ya. Oh apa ya? Enak rek koncoku rek. Akhirnya yang tadinya hubungan baik gara-gara diadu domba jadi pecah. Makanya gonjang-ganjing. Nah hati-hati nggih, apapun itu. Oh, jangan terlalu iseng gitu. Ada pembantu rumah tangga tonggone sampai digaji piro? Gaji 1 juta. Wah lah sampean kena merek jeragane nek melok aku ya esuk 5 juta barang. Gonjang-ganjing lagi. Hati-hati nggih Bu. Ini namanya namimah, mengadu domba.
Apalagi sampai namimahnya dibumbui kebohongan, ya, diprovokasi, ya, diprovokasi. Datang sama temannya, Mbak sampean nggak ruta bojo sampean mang gonceng wong wedok loh. Iya encene bojoku ojek online kok. Arab provokasi gak sih gitu ya. Nah, itu namanya provokasi. Apalagi kalau tidak sesuai fakta, mengarang cerita, wah lebih berat lagi. Maka penulis memasukkan hadis tentang adu domba ke dalam bab jenis sihir, bukan berarti adu domba itu bagian sihir, tidak. Tapi dosanya mirip, karena hasilnya adalah gonjang-ganjing dunia dengan adanya sihir-sihir. Nah, kadang-kadang juga dukun itu juga, ya, informasi dari jinnya mengadu domba. Ada orang datang ke dukun, ditanyai, enten apa bu meriki? Nih kue kulo gatelan niku pun setunggal tahun gua gatal terus. Oh, coba diperiksa. Setelah diperiksa, oh ini sing pelakunya tonggo jenengan lagi. Oh, jadi gonjang-ganjing, Pak. Jadi hanya yang tadinya nggak ada kebencian, gara-gara dukunnya bilang kata jinnya orang sebelah yang bikin gatelan. Akhirnya jadi tidak akur, padahal belum tentu. Maka orang adu domba ini dosanya mirip dengan dosa sihir, cuman bedanya kalau sihir ada yang sampai taraf syirik, ada yang sampai taraf kafir. Kalau adu domba tidak, tapi dosa besar. Gambarannya begitu, hanya efeknya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, ini juga seperti sihir tapi bukan. Rasulullah SAW bersabda, Inna minal bayani lasihrun. Sesungguhnya ada sebagian ucapan yang fasih itu seperti sihir. Maksudnya bayan di sini, al-bayan, ya. Ini bahasa Arab, ya, bukan wak bayan, ya. Rasul Daud termasuk sihir adalah seperti sihir itu adalah al-bayan, ucapan yang, ya, kalau dalam bahasa Arab namanya balaghah fasahah, ucapan yang bisa mempengaruhi orang lain. Artinya Rasulullah Daud sesungguhnya ada perkataan yang seperti sihir efeknya, hanya gara-gara omongan orang terpengaruh. Nah, kira-kira omongan yang bisa mempengaruhi orang ini dalam konotasi positif atau negatif, Pak? Nah, sebagian ulama menyatakan hadis ini adalah berkonotasi negatif, artinya ada omongan seperti sihir, artinya sihir itu kan jelek. Maka ada omongan yang seperti sihir, ini konotasinya negatif. Tapi sebagian ulama menyatakan justru ini adalah pujian, bahwa orang ketika mampu berbicara yang bagus bisa mempengaruhi orang, apalagi dalam kebaikan, maka ini adalah sebuah hal yang perlu dipuji. Makanya dalam Al-Quran Allah nyatakan Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang mengajarkan al-bayan, bisa bicara yang bagus. Allah yang ajar. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, perkataan itu bukan sihir, walaupun itu berpengaruh kepada orang lain, cuma maksudnya adalah mirip dalam arti ada pengaruhnya. Makanya bila kita memiliki kemampuan berbicara yang mampu mempengaruhi orang menjadi lebih baik, maka dapat pahala. Karena juga ada sebagian orang yang kemampuan bicaranya justru untuk mencelakakan orang lain. Para penipu itu orang-orang yang pintar ngomong, Pak, gitu. Meyakinkan jenengane invest teng kula, waduh dijaminlah bagi hasil ini aku pasti menguntungkan. Monggo dengan rayuan-rayuan, akhirnya apa? Orang investasi ternyata investasi bodong. Berapa banyak, ya, orang karena pintar ngomong orang lain jatuh, ya, karena rayuan berapa banyak korban yang jatuh. Yang pintar ngerayun itu laki-laki atau perempuan, ya? Bisa dua-duanya, ya, bisa dua-duanya, terutama yang laki-laki. Ini biasanya ada istilah buaya itu karena pintar menaklukkan, ya. Terutama laki-laki itu ada kemampuan untuk gombali, tapi tidak semua laki-laki, ya. Kemampuan untuk menggombali sehingga wanita itu dengan omongan sedikit terus kelepek-kelepek, ya.
sering guys dengan lihat tontonan itu ya, video singkat ini juga ada pelajaran ya. Seorang suami pulangnya malam, istrinya marah. Tapi si suami masuk rumah marah-marah. Kenapa Pak? Sampean kok malah marah-marah? Harusnya kan saya yang marah. Sampean pulang telat. Gimana nggak marah? Dompet saya habis uangnya. Kenapa habis? Nah tadi itu kan makan sama teman-teman. Makan sama teman-teman terus pada nggak mau bayar. Akhirnya diundi siapa yang istrinya cantik yang bayar lah. Saya bilang istri saya paling cantik ini fotonya. Kata teman-teman iya istrimu cantik. Jadinya kamu yang bayar. Akhirnya habis uang saya. Wah istrinya waduh paling cantik. Gak jadi marah. Gitu. Wanita dilem gitu lah. Ini contoh saja ya dalam kehidupan itu ada. Ya Allah. Ada orang yang punya kemampuan berbicara sehingga lawan bicaranya itu kelepek-kelepek itu ada. Seperti kena sihir tapi sebenarnya dia nggak punya sihir. Contohnya seorang orator ya penceramah atau ya ahli pidato seperti sekelasnya Bung Karno, Bung Tomo itu luar biasa. Hanya dari omongannya itu dahsyat, orang ribuan bahkan jutaan orang terpengaruh. Yang tadinya loyo jadi semangat gara-gara omongan. Bukan karena wah punya sihir, tidak. Karena memang kemampuan olah katanya yang luar biasa. Walaupun kadang-kadang tidak semua yang ngomong bisa melakukannya. Baru kalau dengar motivasi ya Mario Teguh luar biasa. Saya dulu suka ya, nonton. Ya. Sekarang hilang datanya kemana ya. Nah itu namanya omongan Pak, motivator itu luar biasa Pak. Saya beberapa kali ikut ya pelatihan kepemimpinan di Jakarta 4 hari di mana dulu waktu ikut di perusahaan itu. Memang benar-benar berpengaruh pada jiwa, jadi semangat baru muncul. Nah, maka kalau omongan yang berpengaruh itu diterapkan pada hal yang baik, maka baik hasilnya dan berpahala. Ya, tapi kalau diterapkan untuk hal yang buruk, maka akhirnya buruk. Bahkan ada orang kemampuan actingnya itu saking hebatnya bisa mempengaruhi orang. Saya itu naik motor berhenti di Masjid Mujahidin di daerah Balong Bendo itu Merilit. Baru selesai sholat duduk ada orang bawa motor. Wah melas sekali Pak. Punten nggih, Mbah nyelunnya apa? Waduh, jelo apa? Ngapunten Mbah niki kula rantai kula pedhot niki ngene wae. Ngerayu lah pokoknya. Ujung-ujungnya apa? Minta duit gitu. Nah, kadang-kadang enggak bisaan. Norek padahal belum tentu pedhot gitu. Ya Allah. Jadi banyaklah orang-orang yang berbicara dibarengi dengan action ya, sehingga meluluhkan hati orang lain. Kalau itu untuk kebenaran dan bukan bohongan, beneran ya, bukan drama, bukan sandiwara, maka ini berpahala, bagus. Tapi kebanyakan orang sekarang hati-hati, banyak orang yang pandai berakting, ya, bahkan dengan mengeluarkan air mata, begitu ya. Kalau pas ngutang air matanya keluar, tapi pas ditagih, kebalikannya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, saya simpulkan ini baru beberapa jenis sihir ya. Di antaranya sihir itu bagiannya adalah ramalan-ramalan bisa faktor ya dengan garis-garis di tanah, juga dengan media bintang atau membaca wajah orang, membaca garis tangan dan lain-lain. Ini semuanya adalah bentuk ramalan dan itu bagian dari sihir, termasuk juga ilmu ramalan bintang, termasuk bagian dari sihir. Nah, kemudian saya rangkum lagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, ada perkara yang mirip dengan sihir dari sisi pengaruhnya tapi bukan termasuk sihir. Contohnya adu domba tadi, namimah, kemudian perkataan yang bisa meluluhkan hati orang, mempengaruhi orang lain, ini juga diibaratkan seperti sihir namun tidak termasuk dari sihir. Nah, dan sebagai penutup Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sudah mungkin yang terakhir untuk tahun ini ya kita ngaji karena bulan depan sudah masuk Ramadan gitu. Kemungkinan ya, libur dulu ngaji yang malamnya karena ada kegiatan lain yang mungkin tarawih dan lain-lain. Maka saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya dan Bapak Ibu jamaah sekalian pada umumnya, mari kita persiapkan ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang memiliki persiapan dalam hal apapun ya. Karena Allah menyatakan bahwa ketika orang-orang munafik berangkat berperang di jalan Allah tapi tidak punya persiapan, maka Allah menyukai keberangkatan
Ya. Lau aradul khuruja la uddatan walakin karih imbi'athahum fasabbatahum wa qila qudu ma'al qaidin. Ya. Seandainya mereka itu mau berangkat berperang, kata Allah dalam Al-Quran, seandainya mereka itu orang-orang munafik itu mau berangkat perang, harusnya mereka punya persiapan. Kalau mereka berangkat tanpa persiapan, Allah tidak suka keberangkatan mereka. Dan Allah akan lemahkan semangat mereka. Dan akan dikatakan kepada mereka, daripada berangkat, mending kalian duduk-duduk saja. Maka para ulama diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan satu ibadah tanpa persiapan, maka Allah akan lemahkan semangatnya dan Allah kurang suka kepadanya. Akan dilemahkan semangatnya dan Allah tidak suka. Ibadah apapun, termasuk puasa Ramadan. Ketika kita mempersiapkannya dengan matang, maka Allah suka dan Allah akan berikan semangat nanti kita di dalamnya. Ya. Persiapan yang paling utama adalah persiapan ilmu. Monggo dibaca lagi, dibuka lagi kitab-kitabnya. Jika ada yang kurang jelas ditanyakan, bab tentang puasa atau fikih Ramadan, fikih puasa. Persiapan yang pertama persiapan ilmu. Yang kedua mungkin persiapan fisik. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan saat memasuki bulan suci Ramadan. Nah, persiapan yang lainnya, persiapan ungkep bebek, ungkep ayam itu nanti ya, gampang ya. Urusan masalah makanan penting tapi tidak terlalu penting. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita persiapkan menyongsong bulan suci Ramadan, persiapkan ilmu, persiapkan fisik, dan persiapan yang lainnya. Ini sedikit tambahan nasihat dari saya untuk saya pribadi dan umumnya bagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa jenis sihir yang mana wajib kita tinggalkan, kita jauhi sejauh-jauhnya, baik itu perbuatannya maupun para pelaku-pelakunya. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk hidayah kepada kita semuanya agar selalu berpijak di atas kebenaran dan menuntun kita hingga ke jannahnya, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanpa pertanyaan ya atau ada? Abah? Oke. Boten. Bapak Ibu, demikianlah kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz Hermanto Abdul Hasan. Wonten acara tanya jawab Ustadz.